Saya bisa pastikan timnas kita nggak akan maju karena dua faktor ini. Karena dua faktor ini sangat berperan untuk timnas kita itu nggak bisa berkembang dan nggak akan maju. Cukup mudah menghargai video yang gratis ini hanya dengan like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi bersama gue di channel Sriwijaya Sport. Nah, gue mau membahas bagaimana pertandingan tadi malam. Dan dua hal faktor yang membuat timnas kita ini bakal susah untuk bersaing di Asia gitu. Tapi sebelumnya selamat buat timnas kita yang berhasil mengamankan 3 poin dan memulangkan Nguyen Phankuyen lebih awal. Dan terima kasih juga buat Sintayong yang udah membawa perubahan buat timnas kita. Tapi PR timnas kita ini masih banyak banget, sumpah masih banyak. Dan pertandingan kemarin malam pun kita menang itu menurut gue pribadi ya, itu kita cuman menang hoki aja. Karena apa? Kita lewat tendangan penalti. Oke, kalau kita bisa nyetak lewat open play itu suatu kebanggaan buat kita, tapi ini lewat penalti dan nggak ada gol dari open play. Ya itu menandakan ya striker kita di depan ya tumpul gitu, nggak bisa maksimalin peluang yang ada. Kita berkaca aja dari laga-laga uji coba sebelumnya, dari lawan Libya, lawan Iran, kita nggak bisa nyetak gol pun itu satu ketika lawan Libya, dan itu pun bukan dari striker murni. Oke, Struijk bagus, gua akuin Struijk bagus, tapi ada kekurangan dari dia, yaitu gampang jatuh Struijk ini. Dia pegang bola bagus, kontrol bola bagus, tapi jatuh mulu. Di sini gua harap Sintayong bisa membentuk badan para pemain-pemain kita ini agar lebih atletis gitu. Karena kita duel one on one pun kita kalah gitu. Kita lihat dari pertandingan pun kita bisa lihat gitu, duel fisik kita kalah 1 lawan 1. Nah, gua harap Sintayong bisa membentuk badan-badan para pemain kita ini lebih atletis lagi gitu, jadi nggak sering kalah duel 1 lawan 1-nya. Untuk fisik dan stamina gua akuin udah bagus, kita bisa fight sampai akhir pertandingan, itu udah bagus. Visi dan misi taktik pun juga udah bagus Sintayong, gua akuin bagus. Tapi emang kita benar butuh striker, jadi gua harap naturalisasi ini emang penting, tapi tolong jangan numpuk pemain naturalisasi itu cuman di belakang dan di tengah gitu. Kita cari naturalisasi yang posisinya wing, striker juga gitu, biar ada pilihan gitu, bukan Struijk doang yang kita andelin di depan gitu. Karena striker lokal kita tuh yang gua akuin cukup bagus ya Ramadan Sananta, dan dia pun gak main kemarin karena ya cedera yang gua tahu. Tapi kenapa yang gua heran ini Sintayong masih mainin Dimas Derajat sama Dendi gitu. Ini pemain bener-bener bukan kelasnya Asia gitu. Asia Tenggara pun dia sulit gitu buat nyetak gol. Kita semua bisa nilai gitu, dari dribble, dari kontrol bola, ketika di pressing dia panik, buang bola nggak jelas. Jadi emang butuh bener sih kita naturalisasi di posisi striker ini buat jadi pemantul dan menahan bola lebih lama di depan gitu. Jangan dioper dari tengah hilang, dioper dari tengah hilang. Itu yang kelihatan dari timnas kita saat ini. Struijk mungkin memiliki kelebihan sedikit di antara para pemain-pemain lokal. Dia pun masih muda dan gua harap dia terus belajar dan berkembang di Eropa sana. Jadi agar jadi striker masa depan kita lah. Ini anak juga emang potensial gitu. Jadi dia doang yang jadi opsi dari Sintayong untuk mengisi posisi striker di timnas saat ini. Itu untuk poin pertama yang bikin timnas kita itu susah buat bersaing di Asia ya. Di Asia Tenggara mungkin masih bisa, cuman ini di Asia bos, itu bakal susah. Nah, untuk poin kedua yang bakal bikin timnas kita ini susah bersaing di Asia yaitu panik bos, panikan gitu. Jadi ketika di pressing ini mereka panik, terkhusus ketika melawan tim yang di atas mereka ya.
Contoh kayak Iran kemarin, Irak, Libya, mereka ini panik. Dan lawan Libya pun kemarin Sintayong instruksiin ketika bola di area pertahanan sendiri itu jangan panik. Jadi main bola-bola passing-passing bawah, enggak langsung ketika di press lob, di press direct. Sintayong lagi nerapin gimana kita ketika di pressing saat bertahan itu kita nggak panik. Nah, untuk pemain naturalisasi mungkin gue akuin bagus, ada ketenangan dari pemain-pemain ini seperti Sen, Wells, dan Jordi Amat. Tapi Jordi Amat ini sering blunder ketika dia melakukan build up. Ini sering banget pemain ini. Nah, khusus untuk pemain lokal ini rata-rata pemainnya pada panik ketika di pressing, ketika mereka bawa bola. Berbeda main di naturalisasi. Memang penting naturalisasi ini untuk Indonesia saat ini karena mereka membawa pengalaman mereka bermain di Eropa, nggak seperti di liga kita yang dikit-dikit lari, dikit-dikit gocek. Sekarang sepak bola modern bukan lu gocek, lu lari kencang nggak bakal menang gitu. Cuma sekarang itu pakai sistem. Ini sepak bola modern, jadi lu harus belajar banyak gitu dari pemain-pemain naturalisasi kita. Mereka tuh bermain tenang, nggak terburu-buru gitu. Jadi pemain kita ini lokal emang masih jauh kualitasnya dibanding pemain-pemain Eropa. Makanya ya kita realistis aja gitu, sulit gitu. Oke, untuk di Asia Tenggara kita masih bisa bersaing. Cuman untuk di Asia ya gue sih nggak begitu yakin gitu. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk merubah cara kita bermain gitu. Filosofi sepak bola kita, jangan lari, jangan panikan gitu. Tenang gitu. Belajar dari pemain-pemain luar sana gitu. Nah, kita di ajang Piala Asia ini masih ada kans untuk lolos. Ya kita berharap nanti hari Rabu paling enggak kita bisa ngimbangin Jepang lah. Ngimbangin pun itu kita mustahil, kita realistis. Jadi kita berharap ya minimal kita seri biar kita bisa ngamanin posisi 3 terbaik. Ini itu aja. Dan gua harap PSSI juga masih mempertahankan Sintayong karena perubahan sepak bola kita di tangan Sintayong ini cukup baik gitu. Dan kita lawan Vietnam menang kemarin pun kita ini naik peringkat kita ke 5 peringkat. Jadi Sintayong udah bagus, pemain-pemain pun udah bagus, terkhususnya naturalisasi. Ini mereka membawa efek yang cukup besar buat timnas kita saat ini. Jadi gue harap timnas kita kedepannya lebih baik lagi dan terus berkembang. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas. Jadi tetap kita realistis dan dukung terus timnas kita di Piala Asia ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.